Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim wa ana 'ala dzalika minasy syahidin. Sahabat inspirasi rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kali ini kita dapat dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga teman-teman semua dimanapun kalian berada senantiasa diberikan kekuatan, kemudahan dalam segala hal. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat inspirasi rahimakumullah, perlu teman-teman ketahui, Masjid Inspirasi ini adalah salah satu platform digital sosial e-commerce yang melayani produk-produk unggulan, diantaranya elektronik, perabotan rumah tangga, terus fashion, dan juga yang lainnya. Kemudian juga kami siap support untuk teman-teman yang ingin berjualan online dengan mudah. Kami akan membantu dari nol, misal optimasi Facebook, kemudian WA bisnis, dan yang lainnya, dan mobil khusus untuk teman-teman disabilitas. Maka kami sudah menyiapkan cara yang sederhana agar teman-teman bisa berjualan online dengan nyaman dan insya Allah barokah. Sahabat inspirasi rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan mentadaburi surah Al-Asr. Surah Al-Asr berisi 3 ayat. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi masa, demi waktu. Banyak yang menafsirkan demi waktu. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Karena Allah ingin mengingatkan pada manusia, terutama umat Rasulullah ini, bahwa betapa pentingnya waktu. Jadi nilai waktu itu nilai yang tidak tertandingi, karena dengan waktu dapat merubah segalanya, baik itu yang urusan dunia maupun juga urusan akhirat. Ini berkaitan dengan waktu semuanya. Misal pada saat Nabi Adam masih di surga, itu juga berkaitan waktu. Walaupun kita belum tahu waktu di surga itu apakah sama 24 jam seperti di dunia ataukah tidak. Tapi tentunya di sana juga ada waktu. Kemudian pada waktu di dunia, Allah sudah mempersiapkan pergantian antara siang dan malam. Jadi waktu siang dan waktu malam ini juga ada manfaatnya masing-masing. Waktu siang itu untuk apa, waktu malam untuk apa. Kemudian yang kita lalui 3 waktu, ya, ada waktu yang lalu, waktu sekarang, kemudian waktu yang akan datang. Tentunya 3 waktu ini yang dapat kita usahakan, kita maksimalkan adalah waktu yang sekarang ini.
karena yang telah lalu tidak mungkin kembali, kemudian yang akan datang belum tahu. Hari esok apakah kita masih hidup, apakah kita masih terbangun kembali dari tidur kita nggak tahu. Makanya senantiasa kita introspeksi, tidak harus nunggu pada waktu menjelang tidur. Kemudian waktu ini juga termasuk fasilitas atau kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Misalnya Rasulullah menyampaikan ada 5 kesempatan, 5 waktu yang harus kita jaga sebelum datangnya waktu yang lain. Yang pertama, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Kemudian waktu sempatmu sebelum datang waktu sempitmu. Kemudian waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Nah, ini juga berkaitan dengan waktu juga. Makanya dimanapun kondisi kita senantiasa berusaha, karena waktu tidak mungkin akan kembali lagi. Kalau kita sudah mati, maka kesempatan waktu-waktu yang ada di dunia ini sudah tidak kita miliki lagi. Kemudian masih katanya dengan waktu, di ayat yang selanjutnya, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya al-insan, semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, sampai yaumul kiamah nanti, itu semuanya dalam keadaan rugi. Nah, kita mungkin sempat bertanya-tanya, ini kok semua manusia rugi itu kenapa gitu? Padahal di situ juga ada orang-orang soleh, ada para rasul dan lainnya. Nah, tentunya bukan itu. Memang al-insan itu penyebutan manusia secara umum, tapi dalam menafsirkan ini perlu ada beberapa hal, diantaranya keterkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu yang dimaksud manusia yang rugi itu apa? Ya, ini manusia yang tidak menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Artinya waktunya terbuang sia-sia, waktunya tidak bermanfaat. Yang seharusnya waktunya itu bisa untuk taklim, bisa untuk belajar, bisa untuk ngaji, ataupun mengerjakan kebaikan-kebaikan yang lainnya, akan tetapi malah terlewat dengan sesuatu yang kurang ada manfaatnya. Misal streaming YouTube, kemudian ngegame, atau hanya scroll Instagram. Itu nggak terasa berjam-jam seperti itu. Memang sesuatu yang mengenakan, menggiurkan, sifatnya hanya hiburan, itu memang melalaikan, karena itu termasuk hiasan-hiasan syaitan. Kemudian di ayat ini juga Allah memberikan solusi. Maksudnya kalau kita ingin tidak termasuk manusia yang rugi, itu caranya bagaimana atau caranya? Nah, maka di ayat selanjutnya dilanjutkan, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Kecuali, ya, yang pertama orang yang beriman. Orang yang beriman ini artinya dia sudah Islam. Jadi tingkatan dari Islam kemudian dia iman. Jadi iman ini lebih tinggi dari yang sekedar Islam. Dan tentunya dia sudah mengimani
meyakini dalam hati, kemudian mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dalam perbuatan. Ini sudah gitu kan. Kemudian kalau pondasinya sudah kuat, imannya sudah bagus, selanjutkan wa amilus shalihat, mengerjakan amal yang soleh, amal yang baik. Ini masih terkait untuk memperbaiki diri, menyempurnakan kepribadian diri sendiri. Jadi setiap orang itu berpeluang untuk meningkatkan kualitas dirinya. Jika ia melakukan kebaikan pada orang lain, sebetulnya akan kembali ke dirinya sendiri. Secara pahala dia mendapatkan dan juga akan mendapatkan balasan kebaikan, baik itu dari orang lain maupun dari orang yang kita tolong gitu. Jadi berbalik kepada diri kita. Kalau kita berbuat buruk, nanti kita akan dibalas buruk. Ya. Di ayat yang lain, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, maka Allah akan balas kebaikan itu dengan 10 kali lipat. 10 kali lipat itu tidak hanya kita artikan misal 1000 terus jadi 10.000, tidak itu, tapi kebaikan itu bentuknya banyak sekali. Misal kita menolong satu orang, maka Allah akan balas dengan 10 pertolongan yang waktunya tidak kita duga-duga, yang memang pada waktu itu kita benar-benar butuh, ya. Kemudian kalau kita sudah perbaiki diri dengan amal soleh itu, kemudian baru di tingkatan selanjutnya, yaitu untuk kemaslahatan umat, artinya untuk orang lain. Itu apa? Wa tawassaw bil haq, ya, menasihati dalam kebenaran. Artinya kita siap berdakwah. Berdakwah itu tidak hanya harus menjadi mubalik, penceramah, ataupun yang mereka menyampaikan di depan, enggak, tapi kita siap menyampaikan meskipun hanya satu ayat, ya. Dengan perbuatan kita saja itu juga sudah termasuk berdakwah. Misal kita setiap mau ke masjid, kita bertemu dengan saudara kita, kita menyapa, mengucapkan salam, kemudian mengajak ke masjid, itu juga suatu perbuatan yang tanpa disadari juga bisa membuat orang lain akan tersentuh. Atau misal kejujuran, ini banyak dicontohkan, kejujuran ini bisa sampai menyentuh saudara kita yang belum masuk Islam. Mereka akan menilai etika kita, menilai adab kita, ternyata jujur. Nah, mereka yang awalnya ragu-ragu untuk masuk Islam, kemudian mereka yakin untuk memeluk Islam. Kemudian watawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Ini juga, sabar ini dalam kategorinya ada 3. Ada kesabaran dalam ketaatan, kesabaran menerima ujian atau cobaan, musibah, kemudian kesabaran dalam menjauhi maksiat. Beberapa mufassir menyebutkan yang berat itu sabar menjauhi maksiat, karena di setiap tempat, kalau untuk zaman sekarang ini ya terutama, itu banyak kemaksiatan di mana-mana. Ibaratnya kita di jalan itu harus
siap ya, dengan menjaga pandangan juga. Artinya semakin kesana menjauhi maksiat ini emang benar-benar semakin berat. Mau kita nggak kemana-mana, kita hanya di kamar misal, namun kita berselancar lewat HP kita, internet. Nah ini juga berseliweran yang mengandung maksiat-maksiat juga. Nah, makanya perlu kita biasakan, dan kita juga menasihati saudara-saudara kita yang mungkin belum bisa sabar dalam salah satu atau ketiga-tiganya kategori tersebut. Itulah kandungan dari surah Al-Asr. Semoga kita dapat mengamalkan dan kita dapat meresapi maknanya ketika kita sholat menggunakan surah Al-Asr. Begitu, terima kasih. Untuk yang terakhir, jangan lupa kita saling mendoakan untuk teman-teman kita semua pada waktu setelah sholat maupun sebelum tidur. Semakin banyak orang yang kita doakan, insya Allah semakin banyak juga orang yang akan mendoakan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.